Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Saya secara pribadi pesimis kalau PSI berhasil menggerus suara PDIP. Ini Kenapa? Tidak mudah. Ya caleg pertama walaupun PSI banyak uang, kan ketokohan dan jaringan itu tidak mudah. Karena PSI ini sudah dicitrakan sebagai partai, mohon maaf ya, tidak perlu kita sebutkan itu citra di masyarakat itu sudah kurang baik. Ya kalau Panji bilang partai yang kosong. Betul. Jadi dia hanya besar di media kan segala macam, dan dia kan kemarin hanya menang di Jakarta ada berapa kursi gitu. Itu kalau kita lihat rentetan sakitnya Bu Mega ya. Terus lihat Jokowi secara terbuka juga tidak datang dalam HUT PDIP gitu ya. Terus dia tidak memprioritaskan. Karena kenapa? Karena PDIP sudah lebih dulu mencalonkan Ganjar. Padahal keinginannya Jokowi, PDIP itu adalah mendukung calon yang diusung oleh Jokowi. Dan menurut saya juga berbahaya juga dengan munculnya kalau Prabowo Gibran menang, tidak menutup kemungkinan. Kan sekarang kan Gibran itu seolah-olah baik masih PDIP kan. Kan dan tidak dikembalikan KTA-nya sebagai KTA PDIP kan. Kalau dia menang sebagai cawapres tidak menutup kemungkinan itu PDIP akan diambil alih oleh Gibran. Nah ini akan menambah luka lagi. Dan ini saya kira bukan hal yang tidak mungkin. PSI aja bisa kok. Walaupun PSI itu tanpa kongres, tanpa apa gitu ya. Kelihatan sekali ini. Partai apa yang suka kalau memutuskan keputusan strategis tidak ada kongres, tidak ada apa, itu partai apa tuh? Anda ambil kesimpulan sendiri lah. Partai pesanan. Gitu ya. Tapi kita melihat artinya dalam politik kita hari ini, drama pengkhianatan demi pengkhianatan ini kan ternyata luar biasa. Tontonan yang kita lihat tapi sangat tidak layak menjadi tuntunan bagi rakyat ya untuk diikuti. Kira-kira Pak Ustadz closing statement, lantas apa yang bisa kita lakukan menyikapi persoalan-persoalan tadi? Kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia sudah cerdas. Kita melihat dari beberapa paslon gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa dari salah satu paslon, bahkan penyelenggara negara yang dalam tulisan ini saya sebut Jokowi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 akan diduga kuat bakal curang. Penuh kecurangan. Penuh kecurangan. Apalagi kita mendengar ada isu DPT siluman 54 juta yang tidak terungkap, ya kan? Ini kita harusnya bagi kita yang menginginkan perubahan dan kita tidak menginginkan terpilihnya sebagai penerus kepemimpinan yang bermasalah, dan Indonesia akan tambah bermasalah. Kalau memang rakyat puas dengan kondisi sekarang, silakan pilih. Berarti negara ini akan terus bermasalah. Sembako mahal, susah cari kerja, tenaga asing mudah, sementara tenaga pribumi susah cari kerja, ya kan? Silakan saja kan gitu. Nah, maka kita sama-sama karena adanya rasa ketakutan gagal itu luar biasa, Kang Ipul. Biasanya orangnya cenderung karena dia orangnya perfeksionis, dia tidak pernah gagal dan dia selalu mengharapkan hasil yang sempurna, maka dia cenderung akan menghalalkan segala cara bagaimana caranya ini harus menang. Nah, oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kuncinya adalah jaga TPS, dan kawal kotak suara. Itu kuncinya. Mau kecurangan bagaimanapun, kalau kita sudah jaga TPS dan kawal kotak suara, maka itu salah satu ikhtiar kita untuk melawan kecurangan. Kalau situasinya begini, Pak Ustadz, mau ini nih ke TPS nih, wah udah ada orang amin, wah udah ada. Terus gimana? Kita balik lagi ke rumah aja, nongkrong, diam di rumah atau ikut? Jaga TPS. Walaupun situ ada teman kita, makin banyak. Rakyat yang pro perubahan gitu ya, yang tidak menghendaki keberlanjutan dalam karena memang Ganjar juga menghendaki keberlanjutan, tapi akan ini berbeda karena ini adalah keberlanjutan dinasti politik. Kan yang kita tahun 98 kita perangi sama-sama itu kan KKN.
kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan saat ini dengan sangat telanjang dan sangat terbuka KKN itu dipertontonkan kepada kita. Ini kan kita setback. Ya. 26 tahun yang lalu dari reformasi tahun 98 yang kita banyak menentang KKN. Sekarang justru sangat terbuka. Makanya saya mengajak rakyat, yuk kita jaga TPS walaupun ada teman kita di TPS, kita jaga sampai selesai. Tetap ikut rame-rame lebih seru. Ributkan di situ. Kalau ada masalah ributkan di situ dan jangan diselesaikan melalui panwas segala ribut di situ. Ya. Misalnya periksa yang akan menghitung suara, lihat kukunya, lihat dia pakai cincin atau tidak, periksa juga mejanya, takut ada paku. Karena kan paling mudah nih Kang Ipul nih, kita lihat nih nomor 1 dan nomor 3. Kalau misalnya yang tercoblos nomor 1, bisa jadi kan biar suara tidak sah, dicoblos juga nomor 3 kalau dia pakai cincin atau dia tidak menyimpan sesuatu atau plat udah tahu nih, akhirnya tidak sah. Kan nomor 2 di tengah-tengah, jadi susah dia untuk nyoblos. Tapi kan kalau ini sah tidak, atau sebaliknya nomor 3 sudah dicoblos agar nomor 3 nggak menang, karena keinginan dia untuk menang satu putaran itu adalah dia harapannya Ganjar Mahfud suaranya di bawah 20%, maka dia akan menang satu putaran. Maka kita ini caranya untuk apa kalau curangnya? Nomor 3 dicoblos juga, nomor 1 dicoblos juga sehingga suara tidak sah. Yang begini-begini harus kita perbanyak dan seringkan ya, karena jelang 14 Februari nanti pasti masih banyak juga yang bingung ya, kita mau ngapain nih gitu. Kita harus ingin terlibat. Saya sudah pilih Anies, tapi nanti di TPS karena sudah ada orang lain, ya nggak apa-apa, rame-rame saja. Nanti kalau situasinya begini, Pak Ustadz, saksi sudah ada, saksi Pilpres di dalam. Ada saksi luar, kemudian anggaplah kita ini bukan saksi luar, kita hanya pendukung Anies. Tapi ternyata kita yang lebih cermat ngelihat si saksi di dalamnya malah agak abai, anggaplah begitu. Bisa nggak kita melakukan interupsi atau apa tadi? Misalkan bisa. Periksa dulu mejanya bisa, apa? Boleh ya? Bisa. Jadi kita bisa teriakin dari luar. Karena yang rahasia itu adalah hanya di bilik suara. Bilik suara itu yang rahasia tuh. Di luar bilik suara terbuka, kita bebas memvideo, kita bebas memfoto, kita kan itu biasanya misal ada tali. Nah itu kita bisa lihat. Dengan pokoknya dari sejak awal kita video kan, kita fotokan, kalau misal ada yang tidak berkenan kita bisa teriakin dari luar. Bisa diteriakin. Ya itu kuncinya ya. Dan kenapa? Karena itu dijamin oleh konstitusi. Karena kita mengharapkan pemilu yang jurdil. Kenapa? Karena khawatir karena ada yang mengidap penyakit ecipobolia tadi. Karena dia rasa gagal, dia akan menghalalkan segala cara. Maka rakyat juga bersama-sama berbondong-bondong datang ke TPS, apalagi di jam-jam krusial. Jam-jam krusial yang jam-jam kritis itu ada jam 11, 12, jam 1 siang. Nah, itu jam krusial yang harus kita monitor. Jadi relawan ya itu perbanyak di jam-jam tersebut. Jadi jangan dulu pulang. Boleh pulang nanti datang lagi untuk mengamankan TPS kita. Gantian ya. Jangan ditinggalin semuanya. Betul. Dan tambahannya barangkali buat para yang hari ini sudah memilih Anies, nunggu 14 nanti kita barusan sudah disampaikan. Terus kita hari ini ngapain nih? Hari ini ikut kampanye. Ikut kampanye kan mempersiapkan diri untuk ikut jaga TPS. Dan kawal kotak suara. Kan gini Kang Ipul. Jadi kan kita jaga nih TPS ini sama-sama nih. Jadi jangan hanya terfokus dari saksi dalam saja. Saksi dalam itu kan menurut PKPU yang terbaru kan saksi pileg bisa jadi saksi pilpres. Kan? Jadi kita nggak usah, kita saksi luar saja, nggak apa-apa. Itu dijamin juga oleh undang-undang. Saksi luar itu tidak didata ya? Tidak data, kita datang saja, nggak apa-apa. Tapi nggak harus ngisi form apa nggak usah. Yang penting kita datang karena kita ingin memastikan bahwa di TPS tersebut berlangsung pemilu secara jujur dan adil. Dan tidak selesai di situ juga Kang Ibu. Jadi kenapa saksi luar ini justru sangat penting? Jangan dianggap remeh bahwa seolah-olah saksi dalam. Tidak. Saksi luar itu adalah yang juga harus mengawal pergerakan kotak suara dari TPS ke gudang deskel desa kelurahan, terus ke gudang kecamatan. Khawatir malam-malam ada yang membongkar. Dan kita harus kawal itu, tidak boleh ada yang mendekati gudang suara, termasuk aparat. Kita harus cegah mereka untuk masuk untuk membongkar itu. Kalau gitu pengawalannya bisa 24 jam itu. Iya, 24 jam, bahkan lebih. Jadi kita ikuti pergerakan kotak suara itu dari TPS ke desa kelurahan, dari desa kelurahan ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten kota, ya sampai dengan provinsi sampai ini. Tapi yang titik rawan itu di kecamatan, karena di situ kalau ada yang tidak sesuai kan rekapitulasinya bisa berubah. Nah ini harus kita, kalau khawatirnya
yang khawatir itu saya sendiri menyaksikan di 2019 ada aparat oknum tertentu yang membongkar dan merubah-rubah C1. Tapi kan C1 sudah ada di TPS kita foto. Betul, tapi kan bisa diutak-atik. Makanya kita harus kawal ketika itu terjadi perdebatan di kecamatan. Berarti kan ada perbedaan antara yang karena sudah dibuka duluan oleh oknum tertentu, berarti kan C1-nya berubah, Kang. Dengan C1 yang ketika ada di TPS. Berarti kan sengketanya akan muncul di kecamatan. Oke. Nah, makanya kita hadir. Kan bukti tunjukkan itu POM C1 kita. Cuma masalah sekarang kan kita katanya kita tidak bawa POM C1 kayak dulu kan. Nah, jadi kita harus foto, harus videokan, semuanya harus lengkap. Oke, seru nih ya. Tunggu 14 Februari nanti. Berarti kita harus jaga fisik kita. Kita harus dari sekarang nih jaga fisik, jangan sampai 14 Februari malah sakit. Kita nggak bisa ikut ngawal. Untuk yang ketiga kali kan. Nah itu dia, jangan cukuplah sampai 2 kali kita dicurangi. Kita dengan belajar dari 2014, 2019. Ayo sekarang hanya rakyat dengan gerakan rakyat kita bersama-sama. Tapi hikmahnya memang kita 2 kali dicurangi itu dengan pemimpin yang memang tidak tepat sebetulnya ya. Makanya alhamdulillah sekarang ada Anies Baswedan, pilihan tepat kita semua.